Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat tersebut alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah dan Rasulnya, yaitu untuk terus menambah ilmu agama buat kita. Alhamdulillah untuk hadirin yang sudah istiqomah mengikuti taklim kita di channel dakwah ini, mudah-mudahan terus bisa istiqomah sehingga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagi yang belum dan baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe dan juga like, dan juga Anda bisa berkomentar di kolom komentar di channel ini. Hadirin jamaah, sebelum kita lanjut, yaitu taklim kita, telaah kita, kitab Wasiatul Mustafa, sedikit untuk penyemangat kita tentang pentingnya kita untuk thalabul ilmi. Kata Rasulullah, kun, jadilah aliman, orang yang berilmu atau orang alim. Kalau nggak mungkin bagaimana? Karena nggak mungkin semua orang itu bisa alim, karena setiap orang punya kapasitas berpikir yang berbeda. Maka Rasulullah memberikan alternatif yang kedua. Kalau nggak bisa atau susah berat untuk menjadi orang yang alim, orang berilmu, yang kedua, al-muta'alliman, atau jadilah orang yang belajar ilmu atau menjadi murid. Ini subhanallah, menjadi murid. Berarti kita datang kepada guru atau datang di majelis taklim dengan niat untuk menimba ilmu agama, bawa catatan. Itu muta'alliman, orang yang belajar. Kalau nggak mampu lagi, artinya berat untuk mencatat, berat untuk menghafal, maka Rasulullah masih memberikan alternatif yang ketiga. Au mustami'an, atau jadilah kamu pendengar. Cukup hadir, duduk, dengarkan mau'idhah hasanah, dengarkan kajian-kajian agama, dengarkan kajian-kajian kitab yang semuanya bermuara pada ilmu agama. Mustami'an, cukup di situ. Kalau nggak mampu sebagai orang alim atau murid belajar, mendengar, duduk di majelis taklim dan duduk mendengarkan. Kalau masih nggak mampu juga, karena kesibukan kerja, waktunya sedikit, kecapean, Rasulullah masih memberikan alternatif, yaitu yang keempat. Apa? Au muhibban, jadilah orang yang mencintai, bermakna mencintai ilmu dan mencintai majelis ilmu. Maka dia menjadi supporter, memberikan support. Dia punya dana, dia infak untuk kegiatan agama. Dia punya tempat, dia sediakan tempat misalnya. Dia dukung itu acara karena dia mencintai. Dan Rasulullah berpesan, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima itu? Dia alim tidak, belajar tidak, mau hadir dan mendengar juga tidak mau, dan juga dia membenci ilmu dan majelis ilmu. Ini yang kelima, dia benci. Naudzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah, fatahlika, maka kamu akan celaka jika menjadi kelompok yang kelima ini, yaitu orang yang membenci ilmu dan ulama tentunya. Jadi jamaah, ini perlunya kita untuk terus menambah ilmu agama buat kita. Karena itu dengan wasilah di channel dakwah ini kita niat untuk menambah ilmu agama. Baik, mari kita mulai taklim kita,
yaitu telaah kitab Wasiatul Mustafa, dan kali ini adalah episode yang ke-17. Yang sudah punya kitabnya, mari kita buka halaman 7. Faslun fi shalah, masih bab tentang sholat. Kali ini khususon sholat duha. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alaika bi sholatid duha fi safari wal hadr, fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin min fawqi syarafil jannah, aina alladzina kanu yusalluna duha udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Wa ma ba'athallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholatid duha. Rasulullah berwasiat, ya Ali, selalu diawali dengan ya Ali, wahai Ali. Karena ini adalah wasiat yang beliau sampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang juga bermakna untuk seluruh umatnya sampai sekarang ini. Ya Ali, wahai Ali, alaika bi sholatid duha, hendaklah kamu melakukan sholat duha fi safari wal hadri, di perjalanan dan di tempat atau di rumah. Apa maknanya ini? Jadi ini perintah Rasulullah agar kita menjalankan sholat duha fi safari, baik ketika kita dalam perjalanan, mungkin pergi kemana, jangan lewatkan untuk menyempatkan diri untuk sholat duha. Wal hadri, ataupun waktu kita berada di tempat atau di rumah. Kapan waktunya? Sholat duha dilaksanakan waktu pagi hari, sekitar jam 7 sampai jam 11. Itu sholat duha. Begitu pentingnya sampai Rasulullah menyuruh kita untuk sholat duha, baik dalam perjalanan maupun ketika di rumah. Mengapa? Fa'innahu, maka sesungguhnya hal itu, idza kana yaumul qiyamati, ketika nanti datang hari kiamat, yunadi munadin, akan ada seruan yang menyeru atau panggilan yang memanggil, ada suara yang memanggil-manggil gitu. Min fawqi syarafil jannah, dari ketinggian surga yang mulia. Di tempat yang tinggi di surga ada panggilan yang menyeru. Apa panggilannya, seruannya? Aina alladzina kanu, ayo mana orang-orang yang dulu yusalluna duha, yang dulu waktu di dunia melaksanakan sholat duha istiqomah. Jadi panggil, mana nih orang yang dulu sholat duha waktu di dunia. Kemudian udkhulu min babid duha, ayo masuk min babid duha, dari pintu duha. Jadi nanti di surga ada pintu surga, ya, namanya apa? Babud duha, pintu duha. Pintu khusus untuk orang-orang yang waktu di dunia dia membawa amalan yang banyak dari sholat duhanya. Kita tahu ya, banyak sekali pintu, nama-nama pintu surga. Di antaranya apa? Ar-Rayyan. Itu pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ada lagi pintu surga namanya Kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu pintu surga untuk orang-orang yang waktu di dunia dia sangat luar biasa dalam menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang-orang yang berjiwa pemaaf, berjiwa besar, itu pintu surga namanya Al-Kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Banyak sekali pintu-pintu surga. Tergantung amalan apa yang paling dominan yang kita bawa waktu di dunia. Amalan apa? Amalan sunnah apa ini yang paling dominan waktu di dunia? Maka disitulah yang akan mengantar kita melewati sebuah pintu surga. Kalau sholat duha yang menjadi amalan yang paling dominan kita, maka kita akan masuk melalui pintu duha, babud duha. Kalau puasa, ar-Rayyan, dan lain sebagainya. Ya kan, ada seruan udkhulu min babid duha, ayo masuklah melalui pintu duha, bisalamin aminin, dengan selamat sejahtera. Artinya dengan selamat, tanpa ada ketakutan, tanpa ada keraguan, digiring oleh malaikat untuk masuk surga melalui babud duha, pintu duha tadi itu. Lanjut. Wa ma ba'athallahu min nabiyyin, dan tidaklah Allah memerintahkan daripada nabi-nabi
illa wa amarahu bi sholati duha, kecuali menyuruhnya untuk melaksanakan sholat duha. Jadi ternyata sholat duha itu sudah dilaksanakan, sudah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Cuma bagaimana teknisnya, wallahu alam. Sampai kemudian kepada nabi terakhir, baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita umatnya mengikuti jejak beliau melaksanakan sholat duha. Ini menandakan bahwa sangat penting sekali, sangat utama sekali. Ya, hukumnya sunnah memang, namun adalah salah satu perintah yang sangat penting bagi kita umatnya Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa sholat duha itu punya makna sebagai sedekah daripada apa? Dari anggota tubuh kita ini. Mensedekahi 360 persendian yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini ada 360 sendi persendian. Bagaimana cara mensedekahinya? Yaitu dengan cara sholat duha tadi itu. Dan juga ada yang mengatakan dari riwayat, sholat duha adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Subhanallah, hadirin para jamaah, tentang pentingnya sholat duha tadi itu. Kita tambah ilmu tentang fadilah sholat duha. Saya ulangi lagi, alaika bi sholati duha, hendaklah kamu melaksanakan sholat duha fi syawari wal hadri, baik ketika dalam perjalanan, bepergian, maupun berada di tempat atau di rumah. Fa innahu, maka sesungguhnya hal itu, idza kana yaumul qiyamati, ketika nanti datang hari kiamat, yunadi munadin, akan ada seruan yang menyeru atau panggilan yang memanggil, min fawqi syarafil jannah, dari ketinggian surga yang mulia. Bagaimana panggilannya? Aina ladzina kanu yusalluna duha, mana nih orang-orang yang dulu rajin sholat duha. Udkhulu min babid duha, masuklah dari pintu duha, bisalamin aminin, dengan keselamatan dan kesejahteraan. Aman, selamat dan sejahtera. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin, dan tidaklah Allah mengutus daripada nabi-nabi illa wa amaruhu bi sholati duha, kecuali menyuruhnya juga untuk melaksanakan sholat duha. Demikian hadirin para jemaah, kita sudah sampai pada episode 17 tentang sholat duha, dan insya Allah ya kita akan lanjutkan pada episode-episode berikutnya. Untuk itu mari kita jaga istiqomah kita untuk terus menambah ilmu agama. Salah satunya adalah dengan wasilah kita taklim di channel kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.